syuting aja. Itu banyak. Ger, kamu cari gara-gara, Ger. Kenapa kau hadirin dia? Nggak ada. Ini provokator baru. Dia provokator baru. Nggak ada, ini namanya pendapat. Ini orang udah baik. Oke, udah baik, udah baik. Ini nggak benar. Ini nggak benar. Ngapain dikasih bicara orang kayak gitu? Poin-poin itu sudah diketahui juga kan oleh Bang Denny Sumargo kan? Nggak ada, kita ketemu ini nggak ada gunanya. Karena itu uang, bahkan dia mengganti uangnya itu. Tiba-tiba dia menjamin kalau nih kayak Novi macam-macam, nanti dia akan apa ya? Dia akan hajar atau dia apa bahasanya? Kan ada dia ngomong, dia akan sikat. Nah terus kalau dilibatkan kan, walaupun dia mau sekarang Novi posting sumbang Agus, tiba-tiba apakah itu ada kaitannya Novi? Kan orang yang menyumbang langsung. Ketika ke rekening pribadi berbeda ketika ke rekening yayasan. Nah sedangkan Densu ini dia mau mengatasnamakan, mengatakan udah disumbang Krisna, dia mau ngapain gitu? Berarti kan nggak maksudnya kita putuskan dulu yang boleh bicara di sini dari perwakilan Novi karena sudah ada kuasanya, kita adalah Pasrayan. Dari pihak Agus, karena sudah ada kuasanya, kita adalah Farhat Abbas, Bang Farhat Abbas ya, kan ya. Artinya bahwa ini dulu nih, yang lain jangan ikut bicara dulu, ya sepakat ya itu dulu ya. Mohon maaf untuk semuanya, mohon maaf sekali lagi. Saya tidak sepakat, ya, mohon maaf. Nah inilah jahatnya mereka. Iya. Bentar-bentar, siapa tadi yang bikin Tenopi nangis? Itu juga hostnya, ya? Hostnya kok jadi berpihak ya? Dimana-mana host itu harus netral, sayang. Curiga host yang dibawa itu bawaan dari mereka deh. Seharusnya kau netral, bro. Bukan kau berpihak. Terus ada pengecer songong banget. Ih, jijik banget gue sumpah liatnya. Udah ya Tenopi, jangan sampai dimaafkan. Udah biarin aja, ya. Gak usah dimaaf-maafin teh. Biarin aja, buang aja. Sekarang dia jual kesedihan tuh. Katanya, aku belum sempat minta maaf. Udah Tenopi tinggalkan, katanya. Gak ngaruh, tuh ada lalat tuh. Ngomongin nama kau langsung ada lalat. Jadi tujuan dari pertemuan itu untuk membahas bagaimana kelanjutan tentang uang donasi. Dan kalau yang tak lihat sih sebenarnya pertemuan itu yang minta ya itu dari pihak Agusnya gitu loh, yang mungkin sudah bingung ya mau gimana gitu. Dan menariknya di tengah acara kesepakatan itu Teh Novi walk out. Kenapa? Karena Teh Novi merasa Densu itu harus dilibatkan. Nah, kalau aku jadi Teh Novi, udah mendingan walk out pergi. Bagaimana sih dia ngomong diserang, dia begini diserang, dia sampai nggak bisa ngomong, sampai ya akhirnya udah diem aja gitu loh. Nah, Teh Novi kan merasa dia bertanggung jawab terhadap uang tersebut kepada para donatur gitu loh. Nah, di sini ini ya ampun, masalah ini nggak kelar-kelar sih. Kalau menurut aku biar cepat kelar, mendingan uang itu balikin aja ke donatur ya, balikin aja. Udah. Lalu pengacaranya dari pihak Agus itu bikin donasi lagi buat Agus, kira-kira bagaimana gitu. Karena kenapa sih begitu ngotot ingin uang donasi itu gitu loh. Di awal-awal kan sudah diserahkan uang itu, tapi disalahgunakan, dipakai untuk ini yang bukan untuk berobat gitu loh. Jadi kalau menurut aku udah kembalikan aja ke donatur, nanti ini deh bikin donasi sendiri khusus untuk Agus gitu loh. Teh Novi juga udah gitu, capek, mendingan itu banyak yang butuh bantuannya Teh Novi, itu aja yang diurusin. Karena orang macam Agus itu lihat dia bisa menangis meraung-raung, drama banget gitu loh. Drama banget, dia tuh nangis bilang aduh aku tuh udah gedek banget liatnya. Orang yang nggak tahu terima kasih, orang yang tidak pernah bersyukur, itu Agus itu gitu. Jadi kalau menurut aku udah deh, atau mungkin diserahkan ke dinas sosial biar dinas sosial yang mengurus pengobatannya Agus gitu loh. Atau mungkin pengacaranya itu yang
ini deh membantu biaya pengobatannya daripada ribet bikin emosi satu Indonesia gitu ya. Karena dari awal kita udah tahu betul gitu bagaimana kisah uang donasi ini bagaimana gitu loh. Jadi lebih baik sekarang Teh Novi dah urusin aja yang lain. Teh capek gitu ya ngurusin orang yang nggak tahu terima kasih kayak gitu. Lalu Agus biar diurusin sama mungkin pengacaranya, cari donasi sendiri atau mungkin diserahkan aja ke dinas sosial. Karena ngelihatnya itu ya berandaku itu Agus nangis, Agus begini sampai ini nih apa kalau kita darah rendah bisa darah tinggi tuh ya. Yang menjadi persoalan utama bukanlah poin-poin kesepakatan yang disodorkan, melainkan tata cara dalam mendapatkan sebuah kesepakatan. Apalagi pertemuan tersebut tanpa melibatkan dari Densu. Bahkan pada saat salah satu pihak dari Mbak Novi melakukan komunikasi dengan Densu, ada begitu banyak kata-kata yang rasanya tidak pantas untuk disampaikan oleh seorang lawyer. Suka tidak suka, mau tidak mau, Densu haruslah dilibatkan baik langsung ataupun tidak langsung. Karena pada faktanya, melalui podcast yang dimiliki dari Densu, ada begitu banyak dana donasi yang bisa dikumpulkan, yang berhasil dikumpulkan. Maka apabila Densu tidak dilibatkan baik langsung ataupun tidak langsung, itu adalah sebuah kesalahan yang fatal. Bahkan bila kita cermati dengan baik, sejak pertemuan itu berlangsung, sejak pembicaraan tersebut berlangsung, rasanya tidak ada kesetaraan untuk masing-masing pihak. Bahkan untuk berbicara saja, rasanya Mbak Novi tidak diberikan waktu dan kesempatan yang sama. Namun yang lebih lucu adalah posisi dari kuasa hukum dari Mbak Novi seolah-olah hanya ingin mengejar selesai, ya, hanya bertujuan untuk menyelesaikan polemik, bukan berdiri di posisi di mana seharusnya kuasa hukum berdiri. Ya, maka di saat Mbak Novi memutuskan untuk walk out, untuk meninggalkan arena pertemuan, maka itulah jalur terbaik, jalan terbaik, solusi terbaik. Karena untuk apa berada dalam sebuah pertemuan bila tidak mendapatkan kesetaraan, tidak mendapatkan kesempatan yang sama, dan lain sebagainya. Bahkan untuk apa berada dalam sebuah pertemuan, dalam sebuah pembicaraan, bila seseorang yang dipercaya sebagai kuasa hukum saja malah bertindak di luar kuasa yang diberikan. Untuk apa? Maka sebenarnya aktor utama dari polemik yang terjadi saat pertemuan dan pembicaraan tersebut berlangsung adalah kuasa hukum dari Mbak Novi sendiri yang bekerja dan berjalan tidak sesuai kuasa yang diberikan oleh Mbak Novi. Maka sebaiknya apabila kuasa hukum dari Mbak Novi tidak bekerja sesuai koridornya dan merasa tidak mampu menjalankan kuasa yang diberikan oleh Mbak Novi, maka sebaiknya mengundurkan diri saja daripada mempermalukan Mbak Novi atau bahkan mempermalukan diri sendiri. Sah-sah saja, boleh-boleh saja seorang kuasa hukum memiliki kepentingan untuk menyelesaikan sebuah polemik. Namun bukan berarti menyelesaikan sebuah polemik dengan mempermalukan kliennya. Dan apa yang terjadi saat ini, dan apa yang terjadi saat pertemuan itu berlangsung, baik langsung ataupun tidak langsung, kuasa hukum dari Mbak Novi sudah mempermalukan Mbak Novi. Bahkan tanpa dia sadari pun sudah mempermalukan diri dia sendiri sebagai kuasa hukum. Alright. Guys, gua ngeliat Teh Novi di sana itu tuh bener-bener sangat tertekan ya guys. Dia tuh dikeroyok, ya. Dia tuh menjaga amanah donatur, ya. Gila sumpah. Sampai kuasa hukumnya aja tuh nggak ngebelain gitu. Sampai dia, ya udah gue keluar aja lah. Segitunya dia menjaga amanah donatur guys. Ya, kasihan. Ya, orang baik sebaik Novi diperlakukan seolah-olah kayak terdakwa. Aduh, gila miris ya guys. Dan kalian lihat si pengacaranya. Sampai gini-gini ngomongnya. Bingung gue, itu kayak mediasi perdamaian apa perperangan sih?